tidur. Harus tetap semangat untuk belajar. Paham? Minggu lalu kita telah membahas tentang materi bab 3. Ada yang masih ingat? Silakan satu orang. Apa itu materi bab 3? Benar sekali. Bab 3 dari pergaulan bebas dan pergaulan sedikit ibu review. Sedikit ulang ya. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam. Pasti Anda semua sudah tahu kan apa saja contoh pergaulan bebas. Ayo apa yang pertama? Pacaran. Yang kedua, berzina. Ya, benar sekali. Dan masih banyak lagi ya contoh pergaulan bebas. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi minggu lalu? Ya, kalau tidak, mari kita masuk ke bab yang baru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang toleransi beragama. Sudah dibuka bukunya? Baik, sebelum kita masuk ke bab toleransi beragama, silakan perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan kita saksikan bersama. Sabar ya. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Toleransi beragama. Setelah kamu sembuh nanti, kita dengan syukuran kita. Nanti teman-temanmu, dan kita, dan saya berat. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajian yang kedua. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita. Okto, yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua kamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Okelah kalau begitu. Hari Sabtu tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara nakalan tersebut. Dan dia juga bergerak sambil perhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik ngobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Zahra, baru datang ya? Sini deh, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Zahra, ini namanya Kak
cincin berjarak. Seharusnya ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Oto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Sarah, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Oto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Oh, cara mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Zara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Om Nur. Sudah ditonton videonya? Udah ya. Nah, itu video yang barusan Anda tonton semua adalah contoh dari video pembelajaran kreatif mengenai toleransi beragama. Nah, sebelum kita masuk kepada definisi toleransi beragama, ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari toleransi itu sendiri? Yang tahu angkat tangan. Ya, kasih hargai. Ya, benar. Toleransi itu artinya menghargai. Ada lain? Membedakan. Ya, tidak membedakan. Ada lagi yang lain? Yang cowok mana nih suaranya? Tadi sebelah sana menyebutkan soal toleransi adalah sikap saling menghargai. Kemudian ada sikap apa tadi? Ya, tidak membeda-bedakan. Ya, sikap menghormati kata Fitra. Yang Anda sampaikan barusan adalah benar jawabannya semuanya ya. Sikap toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada, baik perbedaan antar ras, suku, budaya, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Untuk definisi toleransi sendiri, ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah paham ya? Kita hari ini ada 3. Yang pertama, itu setelah Anda semua mengikuti kegiatan pembelajaran, yang pertama itu Anda dapat mengetahui makna toleransi beragama. Tujuan pembelajaran yang kedua, yakni Anda dapat menganalisis Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 beserta mufradat, isi kandungan, dan sikap serta bentuk perilaku pengamalan Al-Kafirun ayat 1-6. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah Anda semua dapat menganalisis Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41 beserta terjemahan, mufradat, isi kandungan, dan juga bentuk sikap serta perilaku pengamalan dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian toleransi. Di dalam Islam, istilah toleransi itu disebut dengan kata tasamu. Kata apa? Tasamu. Ya, kata tasamu. Nah, pengertian toleransi sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yakni tolerare, yang berarti sabar, menahan
dan juga tempo seliro. Silakan satu orang bisa diulangi. Siapa yang mau mengulangi pengertian toleransi secara bahasa? Ya silakan kasih. Berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti sabar, menahan diri, tegar rasa, serta tempo saliro. Ya benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas definisi toleransi secara istilah. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu definisi toleransi secara istilah? Ya silakan Fitra. Sikap saling menghargai dan menghormati setelah perbedaan baik antara suku, budaya, agama, bangsa dan sebagainya, antara individu maupun antar kelompok dalam masyarakat. Ya dong. Apa yang disampaikan oleh saudari Ananda Kasih dan juga Ananda Fitra tadi itu benar. Definisi toleransi secara istilah adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai terhadap segala perbedaan yang ada, baik itu perbedaan ras, suku, budaya, bangsa dan sebagainya, baik secara individu atau secara pribadi maupun secara antar kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah definisi atau pengertian dari toleransi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak sudah paham ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Yakni kita akan membahas dua surat, yaitu surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6 dan juga Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Pertama kita akan membahas tentang Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ada yang ingin membacakan terlebih dahulu? Ya, silakan kasih. Aktif ya kasih ini. Yang lain simak ya. Bagus sekali ya suara kasih. Terima kasih kasih karena sudah membacakan kita semua surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Masih ada yang belum hafal surat ini? Sudah hafal semuanya? Nanggu sudah hafal? Berarti Ibu anggap surat Al-Kafirun ini sudah hafal ya, karena ini adalah hafalan anak SD. Dia membacanya anak SD. Ya, selanjutnya kita lanjut kepada mufradat atau kosakata. Untuk mufradat sendiri ada beberapa mufradat yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, silakan perhatikan dulu ke depan semuanya. Yang pertama, la aqudud. Apa artinya? La a'bud, aku tidak akan menyembah. Mufradat yang kedua apa, Nando? Abidun. Nah, abiduna artinya para penyembah. Mufradat yang ketiga, lakum dinukum. Apa artinya? Untuk Betul, betul. Ya, lakum
Sudah paham ya? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut kepada isi kandungan. Kira-kira isi kandungan yang pertama apa sih pada Quran surat Al-Kafirun? Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan Cici. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ya, benar sekali. Kita kasih aku dulu. Apa yang dijawab oleh Cici tadi? Isi kandungan yang pertama adalah tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kira-kira bunyi potongan ayatnya apa sih? Akum dinukum. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah bunyi potongan ayat atau kata kunci yang terdapat pada Quran surah Al-Kafirun ini. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kira-kira isi kandungan yang kedua pada Quran surah Al-Kafirun apa sih? Yang tahu tunjuk tangan. Silakan Salsa. Toleransi dalam akidah dan dalam ibadah. Ya, benar sekali. Isi kandungan yang kedua adalah larangan untuk tidak mencampurkan masalah akidah dan juga masalah ibadah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut. Masih ada nggak isi kandungan yang ketiga? Yang tahu katanya? Ayo, Nadia. Apa itu? Ya, benar sekali. Isi kandungan Al-Kafirun ayat 1-6 yang ketiga adalah kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini, atau sama dengan tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kira-kira dari isi kandungan ini ada yang Anda tidak paham nggak? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Mengantuk? Ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, pembahasan kita yang terakhir pada Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6, yakni tentang sikap dan perilaku atau bentuk pengamalan dari Quran surah Al-Kafirun ini. Yang pertama, kira-kira ada yang tahu apa sih bentuk sikap pengamalan yang pertama? Ya, silakan yang ada Fitra. Apa tahu? Ya, silakan jawab. Karena setiap momen memiliki kepribadian yang utuh dan baik. Ya, benar sekali. Kita kasih dulu. Sikap dan perilaku pengamalan dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Fitra tadi. Yang pertama, hendaknya kita sebagai seorang mukmin atau orang yang beriman memiliki kepribadian yang teguh dan juga kuat. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, jika seandainya kita beragama Islam nih, kita mempunyai teman yang beragama non-Islam, terus tiba-tiba teman kita tersebut mengajak kita untuk pindah agama, kita bangga pindah agama? Ya, tidak boleh ya. Karena apa? Tidak boleh ya. Karena apa? Karena kita sebagai seorang mukmin hendaknya memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Lanjut. Masih ada lagi nggak yang tahu kira-kira bentuk pengamalan sikap Al-Kafirun ayat 1-6? Ya, silakan Aisyah. Masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang diyakinkan benar dan baik sesuai dengan pemahamannya. Ya, betul ya apa yang dikatakan Aisyah. Sikap dan perilaku pengamalan Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua adalah masing-masing pemeluk agama bisa melaksanakan apa yang diyakininya tanpa ada paksaan dari orang lain. Paham sampai di sini? Mengantuk? Bener nih nggak ngantuk? Oke, karena mengantuk silakan berdiri terlebih dahulu semuanya. Silakan berdiri terlebih dahulu mengantuk. Selama 10 detik. Ayo. Ayo yang ngantuk silakan letakkan nomor terlebih dahulu. Masih ada yang ngantuk?
Tidak, Bu. Baik, tidak. Kalau tidak, kita lanjut kepada Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Baik, kita langsung kepada Yunus 40 hingga 41. Ada yang ingin membacakan? Ya, silakan Pak Sakobi. Harus semangat sekali ya. Yang lainnya menyimak, dengarkan temannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أملكم أأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون صدق الله العظيم. Masya Allah. Bagus ya salah istilah. Bagus sekali, Bu. Baik, kita lanjut. Itu yang barusan dibacakan adalah Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Nah, silakan Anda perhatikan terlebih dahulu buku Anda semuanya. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Mari kita perhatikan mufradat atau kosakatanya. Kosakata yang pertama adalah a'lamu. Apa artinya? Mengetahui. Ya, a'lamu artinya lebih mengetahui. Yang kedua, kadzabuka. Ya, silakan, Bu. Apa Irfan? Ya, kadzabuka itu artinya mereka mendustakanmu. Mufradat yang ketiga yang tahu artinya bari'una. Berlepas dari. Ya, bari'una artinya berlepas dari atau tidak bertanggung jawab. Yang keempat, a'malu. Ada yang tahu artinya? Aku kerjakan. Apa, Yohan? Aku kerjakan. Ya, a'malu, aku kerjakan. Yang kelima, ta'lamun. Yang kamu kerjakan. Apa, Nika? Yang kamu kerjakan. Ya, benar. Ta'lamun artinya yang kamu kerjakan. Dan mufradat yang keenam, fil mufsidin. Apa artinya? Orang yang berbuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itulah kosakata atau mufradat dari Yunus 40 dan 41. Ada yang ingin ditanyakan mengenai mufradat? Tidak, boleh dicatat ya. Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan dan juga bentuk pengamalan sikap dari Yunus 40 dan 41. Kira-kira apa isi kandungan? Yang pertama, ada yang tahu? Tahu. Ya, silakan Melia. Menjelaskan sikap dua golongan terhadap Al-Quran, yaitu golongan yang benar-benar percaya terhadap Al-Quran dan golongan yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Ya, benar sekali. Terima kasih dan Hebat. Apa itu? Ya, yang dikatakan teman Anda semua tadi benar. Isi kandungan ayat 40 adalah menjelaskan sikap dua golongan terhadap Al-Quran. Golongan yang pertama yaitu golongan orang yang beriman, dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang tidak beriman. Untuk kata kuncinya pada Yunus 40 dan 41 ini adalah wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Itu kata kuncinya ya. Nah, untuk isi kandungan ayat 41 ada yang tahu? Ya, silakan Yohan. Ajaran Islam sangat menghargai perbedaan di antara manusia dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menunjuk agama kita yang ini. Wah, pintar ya.
Bu. Tidak. Berarti paham ya? Paham. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yakni kita akan bahas sikap dan perilaku pengamalan dari Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41. Kira-kira apa nih sikap pengamalan yang pertama? Ada yang tahu? Ya, silakan Rahmat. Sikap kalian adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya. Pengamalan pertama yaitu setiap mukmin. Kita kan orang mukmin nih, haruslah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Bagaimana bentuk sikap taat? Yang pertama, ada yang tahu? Ya, Nando? Menjalankan semua perintahnya. Ya, menjalankan semua perintahnya. Menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangannya. Seperti apa perintah Allah? Ya, semuanya benar. Yang Anda sebutkan tadi adalah contoh dari taat kepada Allah. Berarti sudah paham ya bentuk pengamalan yang pertama? Baik, kita lanjut. Kira-kira ada yang tahu nggak bentuk pengamalan yang kedua? Silakan Nando. Orang yang beriman kepada Allah akan diberi balasan kepada Al-Quran akan diberi melaksanakan jalan sesuai perbuatannya oleh Allah SWT. Ya, betul sekali. Isikan dengan yang terakhir adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan yang kita kerjakan. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Berarti sudah paham semuanya? Tidak, Bu. Berhubung waktu kita sudah hampir habis, Ibu saja menyimpulkan ya. Yang pertama, makna atau pengertian toleransi beragama, yakni kita saling menghargai, menghormati dan juga tenggang rasa terhadap segala perbedaan yang ada, baik secara agama, individu, ras, suku, budaya, bangsa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 adalah yang pertama, kita tidak boleh memaksakan memeluk agama kita kepada orang lain. Kata kuncinya adalah lakum dinukum waliyadin. Ya. Sedangkan isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 40 hingga 41 yakni menjelaskan mengenai dua golongan atau sikap dua golongan terhadap Al-Quran. Golongan pertama yaitu golongan orang yang beriman, dan golongan yang kedua adalah golongan orang yang tidak beriman. Sedangkan keyword atau kata kunci pada Yunus 40 hingga 41 adalah wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Sedikit motivasi, Anda bisa membaca ke depan ya. Sedikit motivasi akhir pada pembelajaran. Pendidikan setinggi apapun tidak akan mampu membeli sikap sopan santun kepada seseorang. Paham maksudnya? Paham maksud motivasi ini? Oke, baik ya. Itu adalah motivasi pada akhir pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, silakan kerjakan LKS halaman 32. Sudah lihat halaman 32? Ya, kerjakan itu ya menjadi tugas di rumah. Dan minggu depan kita akan masuk. Dan minggu depan kita akan paham ya? Berarti halaman 32 adalah tugas untuk minggu depan. Dan minggu depan akan kita bahas halaman tersebut. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, masih ada yang ingin bertanya? Teman berat yuk. Tugasnya halaman 32. Sudah paham ya? Selesai, Bu. Iya,
Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan semoga dengan membaca hamdalah tadi pembelajaran hari ini dapat terus kalian amalkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin.